Kasih ya. Sini. Menyampaikan kepada saya untuk meng-MC sekalian untuk keringatan kakinya atas jalan sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan atas nama DKM mengucapkan Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan pula hanya ada di sini saja, tetapi indahnya bertemu kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ada pembacaan Muhammad Naufal Azam. Saya persilahkan untuk duduk di depan sini saya. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Fawzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhallazina adu ya zantum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta ya kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza quriyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma ya'lallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Anak yang ada di masjid kita juga dan baru hafal 3 juz, insyaallah doakan semoga menjadi hafid ke depannya nanti, insyaallah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada hal yang saya sampaikan yang belum saya sampaikan. Mohon maaf kami panitia, kami pengurus DKM, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya di Masjid Al Furqon ini jadwalnya ada bazar,
Kalau seandainya hujan nanti kami kasihan kepada yang mohon maaf belum menerima untuk bazarnya itu. Iman kami sampaikan bahwa pengurus Masjid Al-Furqon belum. Mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kami siapkan sekedar nasi uduk kecil, nasi kuning. Mohon maaf, itu bukan pancingan tetapi itu buat bekal aja nanti. Baik, selaku Ketua Perkomas, kepadanya kami persilakan, mohon waktunya tidak lama-lama. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sekali lagi salamnya supaya tambah banyak jamaahnya, supaya utang-utangnya dilunasir. Tadi aja udah berpikir utang itu, ya kan? Sekalian utang, maksudnya utang diselesaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan artinya udah ada akadnya. Mudah-mudahan utangnya dilunasi. Yang ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin majelis ilmu dan zikir Perkomas yang dirahmati Allah, pertama-tama selalu senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini tetap masih diberikan modal sehat dari Allah Subhanahu Wa Taala, modal iman, modal Islam, modal ihsan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang tadi diberikan modal iman dan Islam tadi, sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah SAW dan juga mendapatkan syafaatnya dari teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman yang soleh dan soleha juga tadi, yang anak kita barangkali cucu kita tadi yang telah membacakan Al-Quran bagi yang membacanya dan bagi yang mendengarkannya, mudah-mudahan telah mendapatkan suatu syafaatnya dari Al-Quran yang dibacakan. Mudah-mudahan hal ini terus istiqomah dalam menjalankan suatu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah bil khusus yang telah memfasilitasi hari ini dan sekaligus menagih utang, ya kan, Pak Mursid yang selaku Ketua Yayasan naik sekarang jadi Ketua Yayasan, ya, dan Pak Dudung sebagai Ketua DKM sekarang, tapi selalu diambil terus ini posisinya ini, ya kan. Harusnya kenalan dulu Pak Haji Dudung ini, ya, Pak Haji Dudung, ya, coba Pak Haji Dudung berdiri, Pak Haji. Nah, ini belum kenal Pak dari sejak tanggal 11 ini. Silakan Pak Dudung. Nah, ini DKM Masjid Al-Furqon, Pak Ustadz Dudung yang selalu eksis sekarang, ya. Ya makmur ya, silakan kepada Ustaz. Kita berkah khususnya mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga para pengurus, pembina, pengawas, penasehat dari Perkomas, juga teman-teman
pengurus di Forkomas yang tidak saya sebut satu persatu namanya, dan hari ini juga Pak Yonan masih belum sehat ya Pak, sudah pulang, sudah sehat ya alhamdulillah, dan tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pak RW hari ini juga hadir, dan kalian enggak, mudah-mudahan juga antara ulama dan umat terus sinergis dalam suatu kehidupan sehari-harinya, dan Pak RW dari lingkungan ini. Juga teman-teman DKM dari mulai RW 1 sampai dengan RW 10 terus hadir dalam hal kegiatan Forkomas ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu rumah ibadah daripada Forkomas. Wabil khusus, bil khusus, alhamdulillah wa syukurillah, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Khair Ramadan yang terus memberikan silaman rohani pada Forkomas dari aspek hukum, ya kan, kita nanti bisa kalau seperti ada suatu masalah-masalah hukum, ini kayaknya kita udah meminta dengan Pak Ustadz ya, barangkali nanti ada suatu masukan-masukan. Ini adalah tim hukum dan tim advokasi dan hukum, ya kan, bisa nanti konsultasi dengan Pak Haji Khair Ramadan ini. Dulu Pak Kapitra, Pak Kapitra tahu nggak? Pak Kapitra udah nyebrang, ya kan? Kita sekarang udah bisa minta nasihat sama Pak Kapitra, ya kan? Udah nyebrang, masih ada satu, ya kan? Alhamdulillah tinggal satu nih. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang mesen apapun juga minta nasihat agar tidak terperangkap seperti Gus Nur. Itu juga Ustaz kita mereka yang Gus Nur. Alhamdulillah sini hadir di tengah-tengah kita yang selalu mengawasi saya dengan Pak Ustaz Hakim Saiman dan DMI cabang Pak Haji Fabri Hasan, selalu tetap hadir di tengah kita. Yang kedua, besok akan kolaborasi dengan DMI di Masjid Baitul Mu'minin agar Muhammad Sulaiman, saya itu ada 8 menit. Ini sudah tercepat insya Allah, karena beliau diwanti-wanti kan, takutnya kelamaan nanti sih. Alhamdulillah 8 menit sih. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sampai pada intinya. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa insya Allah Masjid Al-Furqan juga ada penggarakan dan peduli untuk Cianjur, dan nanti mungkin tidak hari ini DKM akan sampaikan pula melalui Forkomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid kaum DKM Al-Furqan serta jajarannya, pengurus Forkomas yang tidak lain tidak bukan, yang juga yang terdiri tadi telah menyampaikan pengarahannya, yang saya hormati Haji Iman Sulaiman SHMM. Beliau masih tetap gagah dan tetap optimal. Kemudian sekretaris Forkomas Bapak Muhammad Yoden SHMH, satu aliran, satu nafas dalam pemikiran sarjana hukum, semoga tidak dihukum. Kemudian para aparatur pemerintahan yang hadir, termasuk
pengurus RT RW yang selalu membina lingkungan demi kebutuhan wilayah. Yang saya muliakan hadir guru saya Muhammad Ustaz Muhammad Nabi Saiman bisa hadir mata Allah betul hayat. Beliau lah yang mengajarkan saya, dari keluarga beliau lah yang mengajarkan saya, dan semoga beliau selalu mudahkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya agar tetap istiqomah. Hadirin hadirat yang saya banggakan dan saya muliakan, yang telah hadir jamaah kegiatan kasmi dari berbagai lintas rukun warga, lintas masjid yang tadi saya dapat informasi ada 26 masjid. Demikian membanggakan. Saya akan sampai pada hari ini untuk memberikan pengetahuan. Pengetahuan ini menyangkut sesuatu hal yang tentu kita sudah paham. Kita mengerti apa dan bagaimana Syiah itu, baik dari media massa, cetak elektronik, maupun dari viralisasi WhatsApp dan medsos lain. Tetapi ketika kita bicara dikaitkan dengan Syiah, ini yang menjadi masalah. Karena kita akan sampai pada pendekatan multidisiplin ilmu. Bicara Syiah bukan bicara tentang ajaran agama saja. Bicara Iran dan Syiah itu dengan pendekatan ideologi. Bicara ideologi itu bicara ide yang logos, itu cita-cita. Ada bicara politik, ada bicara geopolitik, geografi politik, dan geografi strategi menyangkut repertoire ruang hidup. Apalagi di era globalisasi ini. Jadi ketika kita berbicara Syiah, demikian banyak. Oleh karena itu saya memerlukan alat bantu agar yang panjang itu tidak terlalu panjang. Demikian ini penting. Mengapa? Perjalanan Syiah yang panjang itu, yang jauh sebelum ada Khomeini, yang bermula pasca perang sivil, timbullah pemikiran-pemikiran yang mendiskreditkan para sahabat Nabi, yang berujung ke pengkafiran. Nah, oleh karena itu Syiah dan Iran ibarat dua sisi mata uang yang sama, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Saya tadi sudah menyinggung mengenal ideologi transnasional di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi yang demikian signifikan. Ketika kita bicara ideologi, saya mengistilahkan ideologi itu ada dua. Ideologi transnasional ada dua. Yang pertama adalah ideologi transnasional yang tidak berwarna. Dia tidak berwarna. Mengapa dia tidak berwarna? Karena ideologi itu disampaikan berdasarkan hasil pemikirannya. Tidak ada pengaruh transendental, tidak ada pengaruh religius, tidak ada pengaruh pemikiran maupun pendapat ajaran agama. Itu ideologi yang tidak berwarna. Apa itu? Yang lain tidak bukan hanya dua, neoliberal dan neo-komunis. Kalau dia komunis, dia tidak mengakui ada Tuhan, ada agama, itu berdasarkan pemikiran dia. Neoliberal yang menuju kepada liberalisme kapitalisme yang memisahkan antara peran negara dengan agama, dan ujungnya pasar harus dibebaskan demi kepentingan kapital, itu tidak dipengaruhi ajaran agama. Tetapi kalau kita bicara ideologi transnasional yang berwarna, sesuai dengan namanya, berwarna di sini ada pengaruh-pengaruh ajaran agama. Ajaran agama ini ternyata disalahgunakan, diselewengkan, yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh perintah Allah dan Rasul, dan termasuk menyelisihi pendapat ulama. Dia menyelisihi pendapat, bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, digunakan untuk memajukan pendapat-pendapat pemikirannya yang sesuai dengan ideologinya. Apa itu?
ISIS, Al-Qaeda, dan Syiah Iran. Saya di sini mengatakan Syiah Iran itu bukan hanya sekadar ajaran agama yang kita kenal berpuluh-puluh tahun. Tidak. Bicara Iran, bicara ideologi, bicara kepentingan, bicara hidup, bicara ekspansi ideologi internasional Syiah Iran. Yang ini akan berpengaruh terhadap tata laksana kemampuan, kekuatan, ketahanan nasional Republik Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam globalisasi ini ada ekspansi luar ini. Siapa yang menguasai suatu daerah, suatu negara, maka dia akan menguasai sumber daya itu. Geografi dikuasai, SKA dikuasai, SDA dimobilisasi. Ketahanan nasional lemah. Nah, ini dia masuk dengan pendekatan agama dalam rangka merekrut umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar terafiliasi, agar tereksodus menjadi Syiah, sehingga ekspansi ideologi internasional Syiah Iran yang masuk ke Indonesia ini saya katakan ancaman neo-militer. Ancaman neo-militer itu non-militer. Ideologi yang berkembang masuk ke Indonesia, baik itu neo-komunis, neoliberal, Syiah Iran, itu adalah ancaman terhadap Pancasila, terhadap keutuhan kedaulatan Republik Indonesia, terhadap sistem hukum Indonesia, terhadap struktur budaya masyarakat Indonesia. Itu yang diarahkan. Jadi bukan semata-mata dia berseberangan ajarannya dengan umat Islam. Tidak. Karena ini ada muatan politik praktis dalam rangka kita bicara di era global. Ini kelanjutan yang saya sampaikan tadi. Kalau ideologi transnasional yang tidak berwarna, dia pasti pendekatannya non-transnasional, tanpa ada buku-buku ajaran agama. Hanya ada dua hal yang diperjuangkan ini, yang dibangun, yaitu pemikiran ekonomi dan pemikiran politik. Baik komunis maupun libertaris tidak bisa melepaskan dari kepentingan pemikiran ekonomi dengan politik, sehingga ada mata kuliah hubungan internasional atau internasional, ekonomi politik global, ekonomi politik internasional. Jadi ekonomi sebagai garda yang paling kuat yang menentukan siapa yang menguasai ekonomi suatu negara, maka dia akan menguasai negara itu, dan negara itu menjadi negara bagian secara tidak langsung. Kenapa? Karena dari ekonomi yang dikuasai, dia akan menguasai politik. Kalau dua badan ini dikuasai, maka kedaulatan, keutuhan terancam. Sehingga kita kenal ada istilah oligarki. Oligarki itu bercabang dua, oligarki ekonomi dan oligarki politik. Dan ini diwakili oleh neolib dan neokau. Apa yang diinginkan oleh ideologi internasional tidak berwarna ini? Sekularistik. Paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara, dipisahkan. Lawan dari paham ini adalah integralistik. Dipertanyakan, Indonesia negara apa yang berpaham sekularistika atau integralistika? Indonesia menurut konstitusi, menurut UKM 5, menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia adalah negara yang simbiotis, bukan negara agama, bukan juga negara tidak beragama, tapi negara yang beragama. Kemudian ideologi transnasional berwarna yang kita fokuskan di sini adalah Syiah Iran. Secara kepentingan, masuknya ajaran-ajaran agama transendental, religius itu mengarahkan pemikiran-pemikiran agama yang disimpangi, diselewengi untuk kepentingan jangka saat ini dan jangka panjang dalam rangka penguasaan dimensional ruang hidup. Gimana kita dapat mengenalinya? Bagaimana geostrateginya? Tentu dengan indoktrinisasi. Indoktrinisasi ini dengan masuknya ajaran-ajaran yang dia bawa dan dia kembangkan dan dia pengaruhi
kita dan keturunan kita agar berpaham Syiah. Syiah Iran, dia negara integralis, negara yang berdasarkan ajaran agama. Dia menetapkan itu dalam konstitusinya bahwa diklaim ajaran yang sah di Iran adalah Islam. Tapi kita uji, apakah benar Iran menyelenggarakan ajaran yang benar-benar Islam? Itu disebutkan di konstitusinya. Tetapi rukun iman, rukun Islamnya berbeda dengan kita. Rukun Islam sama-sama 5. Rukun iman dia 5, kita 6. Yang paling signifikan dalam rukun iman adalah harus meyakini keimamahan. Jadi pertama tauhid, keesaan Allah, kemudian ajaran keadilan Allah, kenabian, keimamahan. Yang keempat baru hari kiamat. Siapa saja yang tidak beriman kepada imam Syiah, maka menurut ajaran Syiah yang sahih menurut ajaran Syiah, syahadatnya batal, puasanya batal, sholatnya batal, kalau dia haji-hajinya batal. Resikonya, implikasinya, kalau saya tidak berwilayah, tidak berimamah kepada Syiah Iran, maka syahadat saya batal, berarti saya murtad. Sholat saya tidak ada harga, zakat saya tidak harga, saya pergi haji tidak harga. Kalau murtad dihukumi apa? Ini jangan main-main. Wajib beriman kepada imamah di dalam rukun iman Syiah. Tidak cukup di situ. Dalam rukun Islam Syiah disebutkan adanya wilayah. Apa itu wilayah? Bahwa keyakinan Syiah, semua imam menurut keyakinan Syiah, menurut ajaran Syiah, sudah Allah tentukan. Imam itu dimulai dia klaim dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai Imam Mahdi Muhammad bin Hasan Askari yang sekarang dalam masa gaib. Kalau kita hitung umurnya dari sejak dia dilakukan gaib sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Saya ingin tanya sama Bapak dan Ibu semua, selama ini apakah Bapak dan Ibu pernah mengetahui Imam Mahdi? Tidak. Kalau ada suatu perintah untuk mengetahui, meyakini dan memberikan bayat, dan Allah sudah tentukan dia sebagai imam yang harus diikuti, bagaimana konstruksi hukumnya? Seperti tadi, batal syahadat kita. Tapi di balik ini ada suatu maksud, ada makna simbolik. Dengan dia mengklaim 12 imam telah dikukuhkan oleh Allah. Kalau 12 imam telah dikukuhkan oleh Allah, berarti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dicari mengangkat Bani Ansar dan Muhajirin, mengangkat Sayyidina Umar dengan itu adalah batal dan itu adalah mahal. Karena sudah ditentukan oleh Allah. Ini kelihatannya memang tidak masalah, tapi akan menjadi masalah kalau para sahabat yang notabene Sayyidina Abu Bakar yang juga sebagai mertua, Sayyidina Umar yang juga sebagai mertua dikafirkan secara tidak langsung karena telah merebut hak imamah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman pun begitu. Kalau semua sahabat dinyatakan kafir, yang tinggal 3 sahabat, semua sahabat itu kafir karena telah menyelisih berkhianat kepada Rasul. Berarti sanad riwayat hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud batal karena tidak mendapatkan otoritas dan mengkhianat. Kalau seorang menghina sahabat dan itu adalah mertua Nabi, bagaimana perasaan Nabi kalau mengkhianat? Bagaimana perasaan Nabi kalau Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah dikafirkan? Kalau orang tua saya, orang tua kita dicela oleh seseorang, maka kita sakit hati.
Bahkan kalau ada gelas di sini bisa mental gelas itu, tidak. Itu sangat sebuah penyakitnya dan akan kita lihat. Ya kita harus mengenalnya. Kesimpulannya dari data yang saya dapat, Syiah yang ada dan berkembang saat ini adalah Syiah yang dikendalikan secara terpusat oleh Republik Iran. Haram saya menyatakan Republik Islam Iran. Tidak. Kita tidak boleh menyebutkan Republik Islam Iran. Republik Iran iya, tapi dia bukan Republik Islam. Syiah Iran telah berhasil menghimpun perpecahan sekte di antara dirinya sendiri pasca revolusi Khomeini tahun 1979. Kemudian melalui nama mazhab Jabari, 12 imam Isna Asy'ariyah, semua sekte-sekte yang ada di dunia ini sekarang tunduk dan berada dalam kekuatan otoritas wilayah Al-Faqih, wali Al-Faqih, rahbar, deputi, wakil Imam Ali. Jadi Ali Khamenei yang melanjutkan Khomeini, dia sebatas sebagai wakil deputi mandataris Imam Ali. Walaupun Imam Ali ini dalam masa gaib, dia wakil. Berarti kedudukan wakil ketika yang diwakili tidak ada, dia mendapatkan hak kewenangan secara otoritatif. Berarti dia juga sebagai imam yang sama kualitasnya dengan Imam Ali yang dikait dalam masalah. Padahal tidak ada itu Muhammad bin Hasan Askari. Hasan Askari tidak punya anak. Dan semua yang diklaim itu adalah imam, itu hanya buatan mereka dan penuh dengan kepala. Dia mengklaim Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu semuanya klaim. Dengan demikian, jabatan wakil mandataris imam ke-12 yang dipegang oleh rahbar wali Al-Faqih, rahbar itu Ali Khamenei, dia kekuasaan paling tinggi di Republik. Dia kepala negara yang seutuhnya. Adapun presiden itu kepala pemerintahan. Dia yang menentukan hukum, dia yang menentukan kebijakan. Dia yang menggerakkan komando garda revolusi pasukan elit Iran. Jadi dia bisa menyatakan kapan harus perang, karena yang namanya rahbar, mandataris, wakil Imam Ali sejatinya dia sebagai pemimpin revolusi yang mengatasnamakan Islam. Oleh karena itu, ekspansi ideologi transnasional Syiah Iran ini harus diwaspadai. Perbedaan antara kita dengan Syiah bukan dalam ranah bukan dalam ranah fikih, bukan dalam ranah ibadah, tetapi dalam ranah keyakinan, dalam hal tauhid. Itu perbedaan kita. Kalau ada orang tidak turun, ada yang turun, itu perbedaannya bukan dalam hal yang pokok cabang, tapi kita dengan Iran itu perbedaannya sudah pokok fundamental. Jadi tidak dapat dikatakan harus ada suatu perjumpaan antara Sunni dengan Syiah. Ini bisa dijumpakan ibarat air dengan minyak tanah. Ini revolusi kebangkitan Iran dan kebangkitan Syiah itu sendiri. Bicara ini demikian panjang, tapi saya ingin simpulkan bahwa Syiah yang ada dan berkembang di saat ini itu adalah mewakili faksi usuli. Faksi usuli ini progresif revolusioner. Khomeini itu usuli. Yang sekarang ini usuli. Tapi kalau Akhbari dia yang kebalikannya. Kalau Akhbari menyatakan dia lebih menunggu Imam Mahdi. Tetapi kalau usuli, walaupun Imam Mahdi tidak ada, ya harus ada otoritas yang menggantikan. Makanya karena cerita adanya rahbar wakil Imam Mahdi. Padahal baik Akhbari maupun usuli semuanya ini tidak benar. Tadi saya sampaikan Syiah itu demikian panjang perjalanannya.
dia tersebar dalam banyak firqah. Bahkan ada yang mengatakan sudah melebihi 20 firqah, dari satu firqah itu bercabang-cabang saja. Nah ini gambarannya. Tetapi ada yang menarik di sini. Ketika firqah Syiah itu berkembang, kemudian juga dia satukan, kemudian pada ujungnya dia menyatakan bahwa itu adalah bagian dia. Contoh, Houthi Yaman, katanya Zaidiyah dahulunya, tapi sekarang menjadi agen perpanjangan tangan Iran. Kalau dibilang Imam Zaid adalah Syiah, saya tidak sepakat. Salah. Imam Zaid adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaannya dengan sahabat yang lain, dia lebih mengunggulkan Sayyidina Ali daripada Muawiyah. Dia lebih mengunggulkan. Seperti misalkan saya mengunggulkan Jokowi, dan jadilah belum saya mengunggulkan AB. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain mengunggulkan yang lain. Nah itu kan perbedaan jelas ya. Masa dapat diponis karena Anda memilih di sebelah sana, Anda kafir juga kan? Nah seperti itu, Syiah itu, Zaidiyah itu, Imam Zaid hanya lebih mengunggulkan Sayyidina Ali. Kalau dia lebih kepada Sayyidina Ali, itu sah. Tetapi ini yang direkayasa oleh itu. Jadi Imam Zaid bukan Syiah. Ini pecahan Syiah, cabang-cabangnya, tulisannya kecil. Ini saya dapat dari buku MUI Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia yang diterbitkan tahun 2013. Itu bukunya merah putih. Nah, di internet, di Google juga banyak yang bisa di-download, bisa diambil buku itu untuk sosialisasi. Nah, kembali kita memahami ideologi Syiah. Ideologi Imamah Syiah Iran, dia tinjau secara teologi menunjuk kepada dasar keyakinan, arahnya adalah rukun iman dan rukun Islam yang saya sampaikan tadi. Sehingga poin terpenting pokok dalam rukun iman dan rukun Islam itu adalah imamah dan wilayah, satu paket. Dan ada sumber identitas. Sumber identitas di sini, inilah yang kita maksudkan oleh orang kita sebagai politik identitas. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan sesuatu pemahaman keagamaan terkait dengan kepentingan politik, apalagi menuju pentas elektabilitas dengan membawa jamaah semua, saya dikatakan politik identitas, itu salah pada tempatnya dan tidak benar. Semua orang beridentitas. Nah, Syiah Iran ini ingin menunjukkan, ingin juga mengupayakan politik identitasnya. Maksudnya apa? Agar nasionalisme Iran terjaga, agar orang berpindah nasionalismenya menjadi nasionalisme Iran, seperti yang dimasukkan Hitler. Ini politik identitas. Zionis Israel itu politik identitas. Dalam protokol of Zionis tahun 1976 itu politik identitas. Masuk dalam uang dolar yang diterbitkan oleh Amerika, Lopus Ordo, Tata Dua, Dia Baru, itu politik identitas. Hukum kita yang kita kenal hukum positif, yang rupanya hukum positif dikembangkan oleh Hans Kelsen dan didasari ajaran legalitas. Ajaran legalitas itu adalah politik identitas. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang menerapkan, yang memperkenalkan azas legalitas yang menjadi basis dari hukum positif, kemudian berkembang jadi basis dari national state, negara bangsa, itu adalah Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte dalam ekspedisinya ingin mengambil, mencaplok negara Mesir. Dia memprovokasi Mesir. Di situ dikatakan bahwa Mamluk adalah bukan bangsa kalian.
bangsa lain, tapi kenapa bisa memerintah kalian? Pada akhirnya Mesir dikuasai 3 tahun, hasil buminya, sumber dayanya dibawa ke negeri Prancis. Itu identitas. Ini terkait dengan ruang hidup, sebagaimana saya katakan tadi. Kalau Syiah Iran berkembang, pasti dia berkiblat ke negara Iran, pasti dia tunduk dan patuh kepada rahbarnya, wali al-faqih, pengganti Imam Mahdi. Berarti kalau demikian halnya, semua kondisi, semua situasi itu harus diatur, disetujui oleh rahbar Iran. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dari Syiahisasi akan melahirkan Iranisasi. Iranisasi, kita punya keyakinan, kita punya jiwa bangsa, kita punya fokus akan pindah menjadi bangsa dalam tanda petik dengan pendekatan-pendekatan Iran atau Persia. Logika imamah ideologi Syiah ini yang sangat orang percaya, dia percaya karena lemah pemahaman, lemah ilmu, terpedaya. Apa yang dia katakan? Semua nabi belum tentu imam, tapi imam sudah pasti nabi. Hanya ada 2 nabi yang mendapat predikat imam, yaitu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Itu nabi dan imam. Selebihnya bukan. Predikat imam lebih tinggi daripada nabi. Karena kita balik bahasa itu, pelajaran ini. Berarti kalau imam yang diklaim imam Syiah, katakan dia lagi gay, diwakili oleh Khomeini mati digantikan oleh Ali Khamenei. Bukannya sama dengan yang diwakilkan, berarti dia sebagai imam. Berarti dia melebihi nabi. Karena imam itu melebihi nabi. Ini logika berpikir yang mereka gunakan. Saya simpulkan ini dari berbagai literatur dan saya cek semua pidato yang menunjukkan hal ini dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang saya sampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena proteksi imamah ini harus mereka jaga. Seorang Ali Khamenei ataupun ketika dia mati akan terus berestafet. Kapan diserahkannya kekuasaan daripada Iran itu? Jika Imam Mahdi telah muncul, maka terjadilah serah terima kekuasaan. Ini ada kajian lain. Sebenarnya siapa yang disebut oleh dia, Imam Mahdi itu? Kalau yang disebut dengan nama Nabi Muhammad bin Hasan Asy'ari, dari namanya aja sudah beda. Sepanjang pengetahuan saya, Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Dia sesuai dengan namaku, nama bapaknya sesuai dengan nama. Bahkan menurut para pakar, nasab keturunan bukan dari Sayyidina Husain, tapi dari Hasan dan berat. Munculnya itu dari Madinah, bukan dari Khurasan. Khurasan itu bukan yang dimaksudkan oleh para pakar, oleh para ahli. Bahkan Khurasan itu diyakini tempat timbulnya Dajjal Allah. Ini sistem rekayasa pembentukan Iran. Republik ini rekayasa. Ini penuh dengan kajian tata negara, hubungan internasional dan politik serta ideologi. Saya tidak mau membahas ini ya, karena terlalu panjang. Tapi yang jelas, dengan dia mengklaim Imam Mahdi itu, dia ingin menjadikan superior dari bangsa lain, dari agama lain, termasuk dari agama Islam yang kita yakini. Hingga pada pasal 57 Undang-Undang Konstitusi Iran itu dilarang penghapusan imamah sampai Imam Mahdi muncul baru dihapuskan. Jadi ada pelarangan terhadap penghapusan pasal dalam posisi dia tentang imamah itu tidak boleh di amandemen. Jadi jam 3 pagi sampai jam 3 saya pikir ini yang ini saja.
untuk mempertegas 3 catatan penting bahwa revolusi Iran itu bukan revolusi Islam, bahwa Iran bukan republik Islam, bahwa Khomeini bukan pemimpin Islam. Mereka dengan nyata ingin melakukan ekspansi, ingin melakukan ekspor revolusi Syiah Iran ke negara-negara Islam. Ini ada faktor-faktor penyebab. Mengapa antara kita dengan Rusia itu selalu tidak damai? Ya karena ada pemicunya. Al-Quran yang kita yakini 6.666 ayat itu sudah dipalsukan. Siapa yang memalsukan itu kalau tidak dia menunjuk kepada Sayyidina Utsman? Yang asli ada saudara Imam Mahdi. Aslinya Quran kali 3 dari 6.666 dan itu dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi yang sekarang ini sudah dipalsukan. Imam Bukhari dalam buku Syiah itu disebut Paulus yang suka memasukkan Injil. Dia mengkafirkan sahabat, mengkafirkan sisi Nabi. Dia membatalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat karena sudah dikafirkan, tidak mungkin dia mau terima. Kalau sahabat dikafirkan, hadisnya tertolak. Itu yang dia propagandakan. Hadis yang dia anggap benar adalah yang dari imam. Kenapa? Karena imam maksud. Imam yang 12 ini maksud. Maksudmu itu apa? Terbebas, terjaga dari salah dan dosa. Berarti maksudnya imam sama dengan Nabi. Ya, berikut. Baik. Kekhawatiran saya pada Syiah terkait dengan Syiahisasi. Hasil pembelajaran saya, penelitian saya setidaknya menunjuk kepada 3 hal, yaitu ada gerakan intelektual banyak di kampus-kampus para cendekiawan yang awal mulanya simpati kepada Syiah, kagum kepada Syiah karena dianggap sebagai perwakilan umat Islam dalam rangka melawan hegemoni Barat, dalam hal ini Amerika dan dominasi Israel. Padahal tidak demikian. Klaim kekhalifahan adalah hak sebagai 12 imam. Ini menanamkan keraguan kita umat Islam terhadap transmisi agama yang disampaikan oleh para sahabat. Bagaimana mungkin kebenaran jalannya agama ini, kebenaran otoritas wahyu dan hadis yang disampaikan oleh Rasul ketika Rasul secara estafet kepada sahabat-sahabatnya dikafirkan, maka batal semua. Batal semua dong kalau transmisinya dihapus. Tetapi tidak itu saja mereka dalilkan. Banyak hal yang di sini dimasukkan agar umat Islam meragu dengan keyakinannya dan berpindah keyakinannya kepada Syiah. Dengan demikian dia membuat jalur transmisi ajaran agama sendiri, dan pada akhirnya dia menanamkan ideologi Imam Syiah dengan jargon, dengan metode pemimpin akhir zaman. Imam Mahdi adalah dari 12 imam yang terakhir. Semuanya kita berbeda. Perbedaan ini walaupun masalah khilafiyah, tapi akan berdampak sangat berat. Contoh, saya katakan di sini, ada orang Syiah di masjid ini, mudah-mudahan jangan. Kalaupun ada, dia tidak akan mau sembahyang berjamaah. Kalaupun dia takiyah. Kenapa? Pasti dia menganggap batal kita sembahyang di sini. Kenapa batal? Karena orang Syiah itu kalau dia sujud harus ada turbah. Turbah itu mewakili yang disebut di hadis kisah Nabi Muhammad, Fatimah, dan Ali, Hasan dan Husain.
ada tulisannya tuh segi 5, dan itu harus dia nempel di jidat. Nah, kalau tidak ada turbah, sholatnya batal. Ada yang mau turbah nih, kalau ada saya mau bayar. Turbah itu harus beli. Kamu di kita bikin, belinya di mana? Di Condet yang terdekat. Yayasan Al-Azhar, Batu Apar 3. Katanya itu dari batu Karbala, dari tanah Karbala. Oke? Tidak sah sholat. Kemudian, kalau kita sembahyang kan sedekah. Sedekah membatalkan sholat. Jadi kalau kita sembahyang begini, batal, tidak sah. Dasar. Mesti praktek itu. Ya, wudunya dulu ya, wudu. Wudunya siap, kayak bebek. Bebek, kamu tahu? Kayak di wudu. Kalau dia menganggap wudu dia yang benar, itu wudu kita salah. Oke. Kemudian imam baca Al-Fatihah wajib. Kalau baca amin tidak wajib. Tapi menurut orang Syiah, membaca amin membatalkan sholat. Imamnya tadi kalau orang Syiah di ujung kan, jadi dia baca amin misalkan waladhdallin amin, yang dengar aja batal. Yang dengar batal. Dia ada kunut laknat, dua berhala Quraisy, Abu Bakar, Umar, dan termasuk anaknya. Lalu disebut, ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar, dan termasuk anaknya. Dan tidak cukup di situ. Kalau kita mengakhirkan sholat dengan salam, Syiah itu mengakhirkan sholat. Kalau bapak ibu pernah melihat orang haji umroh, tangannya begini-begini, nah, 3 kali, pasti orang Syiah. Dia juga ngomong 3 kali. Tapi kalau tidak ada kita, dia nyebut laknatullah Abu Bakar, laknatullah Umar, laknatullah Utsman. Ada ajaran agama yang lagi memohon doa, lagi ibadah, mencaci maki tentang saya tidak ada. Komunis saya nggak begini, ya nggak beragama. Jadi sangat banyak. Jadi kalau takrim, baina mazahib, ini perkara bulu, kita harus sunnah, itu perbedaan khilafiyah. Tidak, siapa khilafiyah? Datang ke rumah saya 4 lemari, 1 meter kali 2 meter, 1 lemari, ada 4, lantai 1, lantai 2 ada lagi, di rumahnya di Sari ada lagi, penuh dengan kan paham. Karena saya meneliti Syiah ini dengan pendekatan intelektual. Disertasi saya disertasi tentang Syiah, sehingga dipertanyakan oleh guru besar Abdul Hayy, kamu ini belajar di program doktorin hukum Universitas Jakarta WNS, kok ngambil tentang Syiah? Saya berpikir karena ada kepentingan simbolik antara ajaran agama yang dia anut dengan kepentingan yang lain, sehingga disertasi saya itu berjudul membangun politik hukum sistem pertahanan nasional terhadap ancaman ekspansi ideologi internasional Syiah. Saya paham, dan saya studi banding ke Malaysia bersama dengan abangnya guru saya, Ustaz Sufi ini abangnya saya kaki. Saya melakukan penelitian
studi banding dan terus berhubungan pada saja. Itu langsung seorang yang ahli, namanya adalah Profesor Dr. Kamaluddin Al-Bajani di UC, Universitas Islam Malaya. Profesor Kamaluddin adalah guru besarnya, promotornya, dosen pembimbingnya Imam Besar Habib Rizik Syihab, baik di S2 maupun di S3. Baik, lanjut. Gaya Syariah tidak dapat ditempatkan kepada 4 faktor ini. Yang pertama adalah kemudahan ibadah. Ibadah bagi Syiah sangat mudah. Kalau kita sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, manusia tidak begitu. Manusia pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Subuh sendiri, zuhur, asar dirapel, dijamaah. Walaupun tidak ada ilah dijamaah. Maghrib, isya pun dijamaah. Maka kalau kita lihat misalkan di Madinah atau di Madinah Haram, dia kalau masuk masjid pasti kan gerombolan, karena mereka selalu menjamaah sholat. Tidak ada uzur, tidak ada alasan. Dan kemudahan ibadah ini bukan hanya kemudahan dalam praktik sehari-hari. Jumat tidak wajib sholat. Menurut Syiah, sholat Jumat tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Imam Mahdi belum muncul. Kalau Imam Mahdi muncul, baru dia wajib. Ini pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Umar Sahab. Dia sebagai pengurus di Yayasan Ahlul Bait Indonesia. Pada saat dia menjadi saksi, memberikan keterangan sebagai ahli pada kasus Tajul Ulum di Madura. Dia sampaikan itu, dan itu sekarang terekam di dalam putusan pengadilan Sampang. Tidak wajib. Kemudian keyakinan dia yang namanya Syiah, ibadah di antara dia dengan tradisi-tradisi keagamaan dia itu melebihi apa yang kita sangka. Dia ada Ghadir Idul Ghadir tanggal 18 Zulhijjah. Siapa saja yang menyalakan Idul Ghadir, maka pahalanya istilahnya itu melebihi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu Idul Ghadir. Padahal sejatinya 18 Zulhijjah itu Idul Ghadir itu adalah perayaan terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Utsman itu dibunuh tanggal 18 Zulhijjah. Dirayakan Idul Ghadir karena dia mengatakan Idul Ghadir itu adalah deklarasi Rasulullah SAW terhadap Imam Ali di Ghadir pasca Haji Wada. Angkat tangan Sayyidina Ali, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Itu dia klaim adalah sebagai pengalihan wewenang otoritas ketika nanti Nabi wafat. Padahal yang dimasukkan oleh Rasul tidak itu dilakukan oleh Rasul dalam rangka mengklarifikasi terhadap ada sahabat yang sedikit banyak mengganggu kehormatan Sayyidina Ali. Jadi siapa saja yang menganggap aku sebagai wali, maka demikian itu ada juga pada Sayyidina Ali. Nah, kemudian bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi ini demikian banyak. Yang paling mereka sukai dan menjadi incaran adalah beasiswa. Beasiswa kuliah di PUB S1, S2 itu difasilitasi. Di mana itu? Di Islamic Cultural Center. Itu di Mampang Perapatan sana yang ada Republika. Itu difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Iran. Adanya di lantai 4. Ribuan mahasiswa kita dikirim di komite, difasilitasi pendidikan sampai S2. Tetapi dia pulang, dia akan menjadi misionaris. Pertanyaannya, dengan banyaknya bantuan, dengan banyaknya pendekatan-pendekatan ekonomi, dari mana uangnya? Penganut Syiah ini. Setahu saya kalau uang besar masuk ke Indonesia pasti diawasi, ada PPATK, transaksi keuangan. Tapi mereka memainkan
dana humus. Dia menghimpun humus, dari dana humus itu dia bagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang pada akhirnya terafiliasi tereksodus dari sini. Humus ini 20%, bukan 2,5%. Jadi kalau kita ada zakat, 2,5%. Ajaran Syiah mewajibkan humus 20%. Dalam setahun pendapatan bersih, maka dia harus mengeluarkan humus 20%. Humus itu diserahkannya kemana? Ke imam. Imamnya kan lagi gaib, lagi ngumpet. Dia diserahkan ke wakilnya. Wakilnya kan di Iran. Oh, karena wakilnya di Iran, yang ada di Indonesia siapa? Ya Ijabi, Jalurul Rahmat, sudah meninggal, dan Jack. Tapi anak-anaknya di Abi ada. Kemudian dia membuat Yayasan Amal Mustaqabin. Itulah sebagai pengumpul humus dan sekaligus dalam rangka proses peralihan ideologi dan keyakinan kita. Humus wajib bagi umat Islam. Kita wajib dinyatakan oleh umat Syiah harus membayar humus 20%. Lalu lainnya kalau tidak bayar, sudah mampu. Kalau umat Islam tidak membayar humus, seperti tadi saya katakan, seharinya batal, sholatnya batal, puasanya batal, zakatnya batal, hajinya batal. Humus 20%. Dari humus itulah berlaku multilevel marketing. Satu orang katakan berpenghasilan bersih dalam 1 tahun 1 miliar, mengeluarkan humus 20%, berarti 200 juta. 200 juta dibawa ke daerah-daerah yang terisolir, daerah yang rendah pendapatannya. Disitulah dia memainkan itu. Dan ini berlaku terjadi. Dan yang mengenaskan adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah tanpa wali, tanpa saksi, face to face, berdua. Terserah mas kawinnya berapa. Saya hanya mencontohkan. Ini ada perempuan, ini saya. Saya ngomong, saya mut'ah kamu untuk jangka waktu 1 bulan dengan mas kawin 1 juta. Saya terima, jadi tidak diperpanjang, tidak ada masa idah. Ketika tidak diperpanjang, 1 jam berikutnya boleh dia nikah lagi orang lain dengan cara mut'ah. Boleh perpanjangan kontrak. Boleh ambil sebagian juga boleh. Saya nikahkan kamu dari ini ke atas, ini ke bawah, boleh. Ya, ada. Ini bukan bisa bohong. Saya sudah keliling berbagai daerah waktu saya melakukan penelitian. Jadi nikah itu menurut keyakinan Syiah, malaikat memberikan pengampunan, doa pengampunan, rahmat yang berjujuran. Orang mati habis buka itu demikian Allah senangi. Sampai ke situ orang percaya. Dah sekarang perkawinan beda agama yang digugat ke MK ini berkaitan dengan kaum liberal. Ada pertemuannya dengan Syiah, dengan mut'ah. Permasalahannya adalah mau tidak anaknya Syiah itu kita mut'ahkan, nggak bakal mau. Diharapkan anak-anaknya dia. Tapi kalau orang lain boleh dimut'ahkan oleh dia. Ini sangat berbahaya. Mut'ah ini karena indeks populasi wanita kan lebih banyak. Pergaulan bebas demikian menghantui dan merisaukan. Kita harus benar-benar jaga keluarga kita. Di antara yang terakhir adalah jaminan surga. Modal untuk tidak mendapat siksa azab kubur menurut keyakinan Syiah tidak lebih modalnya cuma 500.000. Tidak perlu ada tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, haul nggak perlu itu modalnya 500.000 Bapak Ibu. Apa modalnya? Kainnya juga beli kain Jauzan Kabir, tebal kainnya itu kayak nanduk, kayak mihrab itu 350.000 tahun 2015.
tambah lagi turbah itu dulu 75.000, masih ada sisa kita bayar 500. Dimasukkan si turbah itu dalam kain Daud Kabir, maka tidak ada pertanyaan dari mereka. 500.000 gopek ada modal 500.000, tapi ada syaratnya. Beli pecut 2 biji, kiri kanan, ini buat Abu Bakar, ini buat Umar, masukkan. Dia juga mengklaim kalaupun orang Syiah masuk neraka, neraka belum ada, neraka ini belum ada. Kalaupun orang Syiah masuk neraka, maka tiap malam 10 Asyura akan ada inspeksi oleh berarti Batu Zahra, Sayyidah Hussein. Dia akan mendengar siapa orang yang sedang disiksa. Maka orang itu ketika di masa hidupnya di dunia, dia melakukan Asyura, merayakan Karbala, dia akan perintahkan malaikat untuk diangkat, karena dia tak bersedih memperingati. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, itu tak diangkat. Lalu kalau tidak nangis gimana? Pokoknya dia mengetahui aku. Dia menunjukkan aku. Karbala 10 Asyura adalah basis ideologi dia. Kulu yaumin Asyura wa kulu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura, setiap tanah adalah Karbala. Ini geopolitik ini. Jadi mudah kan pelajaran Syiah itu. Bahkan menurut Syiah, ketika kiamat ini terjadi nanti, semua makhluk akan hancur, wajah Allah hancur, yang ada wajah Imam Ali alaihi salam. Imam Ali alaihi salam yang menentukan manusia itu masuk neraka atau masuk surga. Ada di bukunya kecuali Ali karya Karmeni, ada di halaman 41. Nah, ini bukti hujatan terhadap istri dan sahabat tadi. Saya percepat waktu tinggal 15 detik. Mereka mengatakan bahwa Allah telah mengecam Aisyah, sebagaimana dikatakan sudah diketahui di Al-Quran yang mulia, bahwa Allah telah mengecam Aisyah ketika dia melakukan konspirasi terhadap Rasul, dikecam oleh Jibril dan orang-orang saleh dari kaum muslim dan para malaikat setelah itu secara nyata. Dia mengatakan bahwa Aisyah telah merendahkan Tuhan, blasfemi, yang sebetulnya itu dilakukan oleh anak kafir. Jadi Aisyah ini melawan Nabi, melawan perintah Nabi, ingkar kepada Nabi. Sahabat telah merubah-rubah agama. Umar meragukan kenabian Rasul. Para sahabat membantah perintah Nabi. Para sahabat murtad. Muawiyah tidak hanya fasik, bahkan kafir, tidak meyakini kenabian. Ia bersama dengan Abu Sufyan dan Amr bin As dilaknat oleh Nabi. Dia katakan juga tidak sah lagi, kalau tidak sah lagi pasti. Jumlah setan-setan di badan Aisyah demikian banyak sekali, yang telah menguasainya dan mengendalikannya, yang telah mendapatkannya jalan cemburu ke dalam hatinya. Ini sangat banyak. Saya memberikan itu dalam buku dia. Ini hanya beberapa buku. Pelecehan, penghinaan terhadap sahabat Nabi kepada istri Nabi. Itu buku akhirnya menunjukkan kebenaran. Tanyalah ahlinya bersama orang yang benar, antologi Islam dan lain-lain. Yang sangat disayangkan, beberapa tahun yang lalu, tahun 2002, itu Kementerian Agama memberikan kata pengantar terhadap buku terbitan Syiah menurut Syiah. Nah, ini yang menjadi kegamangan di umat dan kedua kita bersama. Bahkan ada buku, ini saya beli sekitar 3 tahun yang lalu kurang lebih. Itu judulnya Ashabah Al-Mahdiyah. Jadi Ashabah Ahmadiyah ini yang dia maksudkan itu lembaran-lembaran catatan-catatan Imam Mahdi.
Itu sampai saya bingung membentuk kata-kata untuk menandingi buku ini. Karena bagi saya tidak perlu ditandingi buku ini. Hanya orang bodoh yang mempercayai Asia kemudian diyakininya. Dalam buku ini disebutkan kalau umat Islam ingin qabul hajatnya, caranya gampang. Bikin tulis tulisan surat kepada Imam Mahdi, sekiu tembusan kepada Allah, itu buang sekali. Maka hajatnya pasti akan terkabul karena Allah baca dan Imam Mahdi baca. Apalagi surat itu ditaruh di makam para imam. Buku itu 220.000. Banyak yang beli buku ini. Nah ini buku-buku Al-Muqtado, inilah jalanku yang lurus, ini kita semua ini. Nah yang saya tanyakan di sini ada mungkin kasus di sini karena ini dari Profesor Farisya. Itu dia menggunakan dan menganggap yang ini perbedaannya di ranah ilahi. Tapi saya tidak sepakat. Nah, disertasi saya itu bicara tafsir, ini guru saya, Profesor Dr. Ketua Komisi Hukum dan Undang-Undangan yang membimbing disertasi saya. Bukunya itu tentang dari imamah sampai Quran, dan saya banyak belajar dari beliau. Saya berterima kasih beliau telah mengalihkan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat memahami apa yang saya tidak ketahui. Oleh karena itu ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Nah ini dalil mereka. Setiap hari ada astro, setiap sana ada kata ini bahasa politik sebenarnya. Inilah politik identitas. Ini politik identitas yang berbahaya. Inilah justru yang dimasukkan radikal. Inilah justru yang dimasukkan radikal dalam pengertian yang negatif. Karena Jalaluddin Rahmat sebelum dia mati mengatakan mengalirkan darah bersama Imam Hussein adalah kemuliaan dan mimpi bagi dia ini. Nah lalu bagaimana ancamannya dalam perspektif kenegaraan kita? Saya katakan bahwa Syiah adalah teroris yang pertama di Republik NKRI. Syiah itu adalah teroris yang pertama. Kementerian Departemen Agama pada tahun 83 itu mengeluarkan surat edaran untuk mewaspadai masuknya ajaran Syiah di Indonesia. Pada bulan Maret tahun 1984 MUI mengeluarkan fatwa agar umat Islam mewaspadai Syiah karena antara Sunni dan Ahlussunnah ada perbedaan. Kalau saya mengatakan mewaspadai berarti ada yang dicurigai, berarti ada ancaman, ada bahaya, harus diwaspadai. Itu bulan Maret tahun 1984. Pada tahun yang bersamaan pengikut Syiah antek-antek dari Khomeini meledakan 2 bom di Malang pada saat Natal. 2 bom di gereja Malang, 2 gereja diledakkan. Dan juga ini meledakan Candi Borobudur, tetapi bomnya itu terlanjur meledak di bus Komedi Airways. Dia juga yang melakukan pengeboman terhadap Candi Borobudur. Orang Syiah ini yang ingin membunuh Soeharto dan Putin karena dianggap mewakili kristenisasi dan ingin menggantikannya dengan Khomeini. Ini ada putusannya. Pada saat itu ditangkap oleh Raksusda dan ada putusannya. Jadi bukan nama bohong. Siapa di depan yang paling tinggi? Hussein Hamsi yang mana itu? Itu benar. Jadi gerakan makar, gerakan teroris pertama kali itu adalah Syiah. Saya rasa saya cukupkan karena waktunya sudah minim sekali. Mohon maaf ini sepertinya tidak mungkin ada tanya jawab. Tapi kalau ada pertanyaan, ada apa silakan yang sampaikan ke saya yang mungkin saya dapat menjawab atau saya dapat masukannya pada. Dan pada intinya adalah kita harus jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari wabah virus ajaran Syiah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Usikum wa taqsih bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Takbir. Kurang semangat, takbir. Agungkan asma Allah, takbir. Para mujahidah, takbir. Tangan kanan, takbir. Kurang semangat, takbir.